Wang Lin merenung sebelum terbang ke kejauhan. Indera ilahinya menyebar dan berjalan sangat hati-hati. Keretakan spasial membuatnya khawatir, ia tidak punya pilihan selain bergerak perlahan. Dalam 2 hari terakhir Wang Lin melewati banyak tempat yang hancur oleh keretakan. Dia melihat cekungan di kejauhan dengan aura pedang menusuk yang menembus langit. Dia memindai area dan menemukan bahwa ada lebih dari 10.000 cekungan. Mereka menutupi area yang sangat luas sehingga dia bahkan tidak bisa melihat di mana itu berakhir. Ada pedang panjang yang menusuk tanah. Meskipun setengah dari pedang itu ada di bawah tanah, Wang Lin jelas bisa merasakan niat pedang yang kuat. Potongan jiwa logam. Wang Lin merenung. Dia telah berada di dalam makam Suzaku untuk sementara waktu, dan semuanya sangat berbeda dari apa yang dikatakan Situnan kepadanya. Wang Lin tidak bodoh, dia sudah memiliki spekulasi sendiri tentang mengapa ini terjadi. Aku takut kalau makam Suzaku sebenarnya adalah kristal planet itu sendiri. Saya di makam Suzaku dan juga di dalam kristal planet. Inilah sebabnya mengapa semua makhluk aneh ini lahir di makam. Inilah mengapa keretakan aneh itu muncul ketika kristal planet mulai pecah. Keretakan ini adalah runtuhnya kristal planet. Ekspresi Wang Lin suram saat dia melihat kecekungan di depannya. Namun ini masih hanya spekulasi, dia harus pergi ke pusat tempat ini untuk mengkonfirmasinya. Jika gunung itu ada di sana, maka dia salah, tetapi jika tidak, maka dia benar. Wang Lin merenung, lalu dia menyebarkan indera ilahi dan hatinya bergetar. Di tengah-tengah daerah ini adalah tanah luas yang ditutupi oleh lapisan es biru, sehingga tidak ada yang bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Namun niat pedang di sini adalah yang terkuat, itu menembus langit dan memancarkan aura sombong. Aura ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh pedang terbang biasa. Wang Lin secara pribadi melihat sesuatu dengan aura yang sama kembali di alam surgawi. Bagaimana tempat ini bisa memiliki hal seperti itu? Wang Lin memandang ke cekungan di depannya. Es menutupi area yang terlalu besar, sehingga akan memakan waktu terlalu banyak untuk berkeliling. Akan ada bentuk kehidupan lain di sepanjang jalan, jadi ada perbedaan dalam jumlah bahaya. Juga benda di tanah tengah memberinya perasaan yang akrab. Perasaan ini bukan dari sepotong jiwa tertentu tetapi keakraban umum. Setelah merenung sebentar, Wang Lin berjalan ke area cekungan. Namun setelah 100 kaki, salah satu cekungan mengungkapkan niat dingin. Pedang di tanah keluar dan terbang menuju Wang Lin. Ini adalah pedang yang sangat umum. Ujung pedang diarahkan ke Wang Lin dan melepaskan gelombang pedang. Enyahlah! Perasaan ilahi datang dari pedang. Perasaan ilahi ini sangat tirani dan penuh dengan kesombongan. Bentuk kehidupan yang dibentuk oleh jiwa unsur logam mirip dengan roh pedang. Ketika Wang Lin merasakan indera ilahi di dalam pedang, matanya menyala dan dia memikirkan sesuatu. Niat pedang sangat mirip dengan niat pedang dari pedang surgawi. Dia menyentuh tasnya dan pedang surgawi muncul. Saat pedang surgawi muncul, pedang dari sebelumnya memucat. Wang Lin berteriak, "Suli Guo!" Gas hitam keluar dari pedang surgawi dan Suli Guo terbentuk. Dia melihat pedang itu dan tertawa nakal. Meskipun kakekmu Suli Guo hanya menjadi roh pedang di tengah jalan, kau. Tanpa menunggu dia berbicara, pedang sombong itu bergetar dan dengan cepat melarikan diri tanpa ragu. Adegan ini mengejutkan Suli Guo, tapi kemudian dia dengan cepat menjadi sombong. Kabur? Apakah kakekmu Suli Guo membiarkanmu? Dengan itu dia membawa pedang surgawi dan mengejarnya. Roh pedang secara alami membutuhkan roh pedang lain untuk menekannya. Wang Lin mengangkat kakinya dan berjalan maju. Suli Guo membuka jalan untuk Wang Lin. Semua pedang harta karun yang mereka lewati keluar tetapi berlari setelah melihat Suli Guo. Adegan ini sangat aneh, seolah-olah semua pedang harta itu takut pada Suli Guo. Mata Wang Lin menyala saat dia dengan tenang menyaksikan semua ini dan terus berjalan ke depan. Suli Guo sangat bersemangat saat dia mengaum. Dia terbang dengan pedang surgawi sambil mengeluarkan raungan yang bersemangat. Satu demi satu pedang harta keluar dan berkumpul. Sesampai di sana mereka tidak lagi melarikan diri tetapi melayang, melepaskan niat pedang yang kuat dan aura dingin. Sepanjang jalan Wang Lin dengan cepat terbang menuju pusat dengan Suli Guo yang memimpin. Tidak ada banyak celah di sini. Wang Lin hanya bertemu 3 di sepanjang jalan. Tempat ini adalah salah satu dari sedikit tempat yang tidak terlalu terpengaruh oleh keruntuhan sebelumnya. Semakin dalam dia pergi, semakin sedikit keretakan yang dia temui. Akhirnya dia mulai bergerak dengan kecepatan penuh dan menyerbu ke pusat. Beberapa jam kemudian, es besar di tengah mulai terlihat. Ratusan pedang terbang melayang di atas lembah, melepaskan niat pedang mereka. Wang Lin bisa merasakan niat pedang yang kuat dari sini. Suli Guo berhenti dan tidak berani bergerak maju. Dia memandang Wang Lin dengan senyum yang menyenangkan dan berkata, "Tuan, Anda melihat bahwa saya tidak malas sama sekali di sepanjang jalan dan menggiring semua roh pedang ke sini untuk Anda. Sekarang tidak ada yang bisa saya lakukan lagi. Bagaimana kalau saya kembali ke pedang sampai Anda menghapus semua roh pedang itu? Aku akan keluar setelah itu." Dengan itu Suli Guo dengan cepat kembali ke pedang surgawi. Namun ketika setengah dari tubuhnya kembali ke dalam pedang, Wang Lin mengambil pedang itu dan melemparkannya bersama dengan Suli Guo ke dalam kumpulan pedang harta.
Suli Guo menjerit ketika dia dengan cepat mundur kembali ke pedang surgawi dan hendak mengendalikannya untuk melarikan diri. Jika kamu tidak bisa menerobos tempat ini untukku, maka sia-sia untuk menjagamu. Suara dingin Wang Lin menggema di telinganya. Dia diam-diam mengeluh dan mengutuk Wang Lin di dalam hatinya. Namun dia tidak berani mencoba melarikan diri lagi. Dia mengendalikan pedang surgawi dan menyerbu ke arah kerumunan pedang harta sambil mengeluarkan raungan. Raungannya keluar melalui pedang surgawi, membuat itu menjadi pedang yang menggetarkan surga. Senjata pedang ini bisa menembus langit yang tinggi dan menyebabkan semua pedang yang berharga itu membuat jalan. Pada saat ini kabut biru yang menutupi lembah mulai bergerak dan pisau setengah bulan melayang keluar. Wang Lin mengungkapkan ekspresi kecewa. Ketika dia merasakan aura yang mirip dengan pedang surgawi, hal pertama yang dia pikirkan adalah kekayaan. Meskipun dia tahu itu tidak mungkin, perasaan itu tidak akan hilang. Sayangnya item di depannya bukanlah pedang tetapi pisau setengah bulan. Sejak zaman kuno, pedang dan pisau memiliki ketenaran yang sama, tetapi pedang memiliki harga diri mereka dan pisau memiliki kegemaran mereka sendiri. Tidak masalah jika mereka hanya potongan logam normal. Tetapi begitu mereka mendapatkan roh, itu tidak bisa hidup berdampingan. Itu bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk pisau yang bisa membuat pedang yang tak terhitung jumlahnya menyembahnya untuk bisa hidup berdampingan dengan pedang, dan pisau ini tidak sederhana. Tapi tidak peduli betapa luar biasanya pisau ini, itu masih terbuat dari potongan jiwa yang tak terhitung jumlahnya, jadi tidak mungkin untuk membawanya. Bahkan jika dia berhasil mengambilnya dan meninggalkan kristal planet, itu akan hancur berkeping-keping jiwa dan mereka akan kembali ke pemiliknya. Wang Lin menghela nafas. Dia mengangkat tangannya memanggil kembali pedang surgawi dan menyerbu keluar dari tempatnya ketika dia tiba-tiba menatap pada pedang misterius itu. Aneh, roh pedang itu tidak dibuat oleh potongan jiwa yang tak terhitung jumlahnya tetapi hanya satu. Wang Lin menarik napas dalam. Dia telah melihat banyak bentuk kehidupan sejak dia tiba di sini, dan semuanya terbuat dari potongan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Tak satu pun dari mereka yang terbuat dari hanya satu bagian jiwa seperti roh pedang ini. Ketika pisau setengah bulan terbang keluar, semua pedang di sekitarnya mengeluarkan pedang seolah-olah mereka memberi hormat kepada tuan mereka sebelum mundur. Suli Guo melihat pisau setengah bulan dari dalam pedang surgawi dan mulai menjadi gugup. Dia selalu menjadi kucing yang ketakutan, jadi setelah melihat semua pedang lain mundur, dia ingin menyerah juga tetapi takut pada Wang Lin. Getarnya ditransmisikan ke pedang surgawi, menyebabkannya sedikit bergetar. Pisau setengah bulan muncul di sebelah pedang surgawi dengan menggunakan beberapa metode misterius. Dengan benturan, pedang surgawi didorong mundur, tetapi tidak ada goresan di atasnya. Suli Guo menjerit dan terbang menuju Wang Lin tanpa ragu. Wang Lin mengerutkan kening. Dia selalu tahu bahwa Suli Guo itu pengecut, tetapi dia tidak berpikir Suli Guo akan berlari tanpa berkelahi. Wang Lin mengulurkan tangan dan pedang surgawi terbang ke genggamannya. Pada saat ini pisau setengah bulan dengan cepat mendekat. Wang Lin dengan cepat mundur dan pada saat yang sama mengayunkan pedang, menciptakan gelombang energi pedang yang bertabrakan dengan pisau setengah bulan. Dengan ledakan, energi pedang bertabrakan dengan pisau setengah bulan, tetapi pisau setengah bulan tidak rusak sama sekali. Sebaliknya itu bersinar lebih terang dan lebih dingin saat mengirimkan pesan akal ilahi. Tinggalkan jiwanya, kamu, pergi. Setelah pesan indera ilahi dikirim, pisau setengah bulan tiba-tiba membesar hingga tingginya 100 kaki dan mengirimkan gelombang energi pisau yang membelah surga. Mata Wang Lin menyala. Saat dia mundur, dia mengangkat pedang surgawi untuk menghalanginya. Energi pisau menutup dan dengan ledakan, Wang Lin mundur kembali. Kekuatan energi pisau itu sekuat serangan kekuatan penuh dari kultivator transformasi jiwa tahap akhir. Tanpa menggunakan bendera 1 miliar jiwa, tidak mungkin Wang Lin bisa melawannya. Wang Lin dengan cepat mundur. Dia tidak melarikan diri dengan cara yang sama ketika dia datang, tetapi ke arah yang berlawanan. Dia masuk lebih dalam ke makam Suzaku. Gelombang pesan akal ilahi dikirim dari mata pedang. Itu memerintahkan semua pedang harta untuk mengejar Wang Lin. Wang Lin bergerak cepat. Pedang harta yang tak terhitung jumlahnya mengejarnya dengan oisau setengah bulan di belakang. Pedang surgawi sudah disingkirkan, jadi dia bisa terbang dengan sekuat tenaga. Pedang harta semua terbang dan mendekatinya, mengelilinginya sepenuhnya. Mata Wang Lin menyala saat tangan kanannya mengulurkan tangan dan bendera 1 miliar jiwa muncul. Bendera jiwa berubah menjadi kabut hitam dan mengelilingi Wang Lin, menyebabkan kecepatannya meningkat beberapa kali lipat. Pedang harta yang datang kepadanya dari depan semuanya terjawab, tetapi mereka dengan cepat berbalik untuk mengejarnya. Pada saat ini ada lautan pedang harta yang tak ada habisnya di belakang Wang Lin. Itu menciptakan niat pedang yang bisa menghancurkan surga. Aura dingin yang mereka ciptakan menyebabkan suhu turun drastis bahkan es pun muncul. Rasanya seperti pedang itu adalah satu-satunya hal yang tersisa di dunia. Pedang mengguncang langit dan bumi. Suara ini sangat keras sehingga kultivator dalam jarak puluhan ribu kilometer semua mendengar ini. Banyak kultivator terbang ke lokasi ini untuk melihat apa yang terjadi. Masing-masing pedang melepaskan dengungan pedang dan aura dingin. Ketika semua pedang bergabung, mereka tampaknya telah membentuk pedang kuno yang abadi.
Sinar energi pedang dilewati oleh Wang Lin dari belakangnya. Wang Lin yang dikelilingi oleh bendera jiwa, bergerak seperti awan asap. Meskipun banyak energi pedang masih mendarat padanya, mereka semua diblokir oleh bendera jiwa. Hanya ketika energi pedang dari pisau setengah bulan mendekat, Wang Lin mengambil pedang surgawi untuk memblokirnya. Seluruh situasi ini sangat menarik bagi Wang Lin, itu membuatnya mengingat masa lalu ketika dia diburu oleh orang lain ketika tingkat kultivasinya masih rendah. Tepat pada saat ini dua sinar cahaya terbang ke arah Wang Lin. Itu berhenti sejauh 5.000 km, tetapi ketika mereka memperhatikan apa yang terjadi, mereka dengan cepat berbalik untuk melarikan diri. Wang Lin tertawa ketika dia berbalik dan melihat pedang harta yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya, dan pedang setengah bulan. Dia berteleportasi dan muncul kembali 5.000 km jauhnya. Namun begitu dia muncul kembali, pedang-pedang harta yang hendak menyusulnya melepaskan kilatan terang dan langsung menutup jarak. Gemuruh-menggemuruh bergema melalui makam dan aura kehancuran dari saat makam itu runtuh tampaknya muncul kembali. Saat dua sinar cahaya dengan cepat lolos, Wang Lin segera mengenali dua orang. Salah satunya adalah laki-laki dan yang lainnya perempuan. Hanya dari melihat telinganya, Wang Lin tahu bahwa dia adalah Zhou Wutai. Adapun wanita itu, dia mengenakan kerudung ungu. Mata Wang Lin menyala saat dia mengenalinya juga. Meskipun Wang Lin dikejar oleh semua pedang harta, ekspresinya tenang dan dia tertawa. Jangan pergi, saudara Zhou. Tunggu sebentar. Ekspresi Zhou Wutai jelek ketika dia bergumam. Sial. Dia pura-pura tidak mendengar Wang Lin dan terbang lebih cepat. Adapun wanita itu, saat dia melihat Wang Lin, dia mengungkapkan wajah yang penuh ketakutan dan dengan cepat melarikan diri. Sama seperti ini, mereka berdua terbang di depan dengan Wang Lin di belakang mereka diikuti oleh pedang yang tak terhitung jumlahnya. Pisau setengah bulan sesekali akan muncul dan mengirimkan gelombang energi pisau. Energi pisau ini adalah satu-satunya hal yang benar-benar dikhawatirkan oleh Wang Lin. Setiap kali seseorang dilemparkan kepadanya, ia harus menghindarinya dengan cepat. Pisau setengah bulan itu sangat aneh. Berkat akal ilahinya, dia memperhatikan bahwa setiap kali pedang setengah bulan ini mencapai kecepatan tertentu, kekuatan misterius akan memaksanya untuk melambat. Kalau tidak itu bisa dengan mudah menyusul Wang Lin. Mereka bertiga terbang dengan kecepatan tertinggi. Setelah 3 batang dupa waktu, tepi area yang penuh dengan cekungan muncul dalam pandangan mereka. Mata Wang Lin menyala dan dia segera berteleportasi. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di tepi area. Begitu dia muncul, dia langsung ditagih tanpa jeda. Zhou Wutai sedikit ragu sebelum mengejar Wang Lin. Adapun wanita itu, dia ragu sedikit sebelum memilih arah lain dan berpisah dari Zhou Wutai. Semua pedang harta berhenti di sini, hanya pisau setengah bulan yang tidak berhenti sama sekali dan menyerbu keluar dari daerah cekungan. Setelah pisau setengah bulan meninggalkan cekungan, kecepatannya tiba-tiba meledak. Kekuatan misterius yang memperlambatnya tampaknya telah melemah, menyebabkan kecepatannya mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Dalam hampir sekejap mata, pedang setengah bulan melewati Zhou Wutai dan menyerbu ke arah Wang Lin. Dahi Zhou Wutai dipenuhi keringat dingin. Ketika pedang itu melewatinya, dia tidak memperhatikannya sama sekali. Dia hanya merasakan angin yang kuat dan melihat titik hitam menghilang ke cakrawala. Barang apa itu? Kecepatan yang sangat cepat. Setidaknya puluhan kali lebih cepat dari sebelumnya. Hati Zhou Wutai terkejut ketika dia mengejar Wang Lin dan bilahnya. Ketika Wang Lin terbang menjauh, dia harus melambat karena setelah meninggalkan daerah cekungan, keretakan mulai tampak semakin banyak. Setelah menghabiskan waktu menghindari celah, ia memilih untuk berhenti di atas gunung. Ketika dia melihat ke kejauhan, dia bisa melihat gunung mengeluarkan cahaya berwarna pelangi. Gunung ini tampak persis sama dengan gunung roh yang digambarkan Situnan kepadanya. Hampir seketika setelah dia berhenti, raungan gemuruh terdengar dari kejauhan. Wang Lin sudah siap dan segera teleport 10.000 kaki jauhnya. Dengan letusan, gunung yang baru saja dirobohkan. Dengan kilatan cahaya biru, pisau setengah bulan itu terbang keluar dari reruntuhan. Pada saat yang sama pesan ilahi keluar dari pisau setengah bulan. Biarkan dia di sini. Tubuh Wang Lin menghilang lagi. Tapi kali ini dia merasakan sakit dari lengan kirinya. Ketika dia muncul kembali 10.000 kaki jauhnya, lengan baju di lengan kirinya hilang dan luka muncul. Kecepatan sangat cepat. Setelah Wang Lin muncul kembali, ia berteleportasi lagi. Dia tidak berani berteleportasi terlalu jauh, karena jika dia berakhir di dekat celah, itu akan berbahaya. Akibatnya, setiap kali Wang Lin berteleportasi, akan ada kilatan cahaya biru dan tempat Wang Lin berada akan runtuh. Pisau setengah bulan itu sepertinya gila mengejar Wang Lin. Dengan sekejap Wang Lin berteleportasi 10.000 kaki jauhnya dan segera pindah ke samping. Kemudian keretakan muncul di sebelah tempatnya. Tepat setelah Wang Lin berteleportasi, kilatan cahaya biru melewati tempatnya. Segala sesuatu di jalur cahaya biru dihancurkan, termasuk gunung, bumi dan bahkan beberapa celah yang muncul sebelum semuanya runtuh. Melihat ini menyebabkan Wang Lin geli. Dia sekali lagi berteleportasi tanpa ragu. Kali ini dia merasakan sakit dari kaki kanannya dan darah segar keluar darinya.
Setelah muncul 5 kilometer jauhnya, tangan kanan Wang Lin menggosok lukanya, menyebabkannya menutup dan darahnya menghilang. Harta macam apa ini? Jejak keserakahan muncul di mata Wang Lin. Dia hanya pernah melihat kecepatan semacam ini pada satu hal, dan itu adalah jiwa keempat dari bendera jiwa. Setelah membandingkan keduanya, kecepatan mereka hampir sama, hanya kekuatan bilah yang lebih kuat. Lagi pula ditusuk oleh jarum mungkin menyakitkan, tetapi digores oleh pisau mungkin menyebabkan merinding. Ini terbuat dari satu bagian jiwa. Pecahan jiwa siapa ini memiliki kekuatan unsur logam yang sangat kuat? Bilah ini adalah harta karun. Tubuh Wang Lin menghilang lagi, dan semua yang ada di sekitar tempat dia hancur sekali lagi. Bilahnya menjadi lebih cepat dan Wang Lin segera menjadi tidak bisa mengikuti. Jika dia ceroboh sesaat, dia akan terluka. Sekarang dia tahu mengapa Zhu Kuezi takut pada jiwa keempat. Itu harus menjadi milikku. Mata Wang Lin menyala saat dia mengeluarkan pedang surgawi. Dengan satu sentakan, Suli Guo dipaksa keluar. Suli Guo, tahan itu untuk sementara waktu seperti yang Anda lakukan dengan leluhur klan setan raksasa. Setelah aku mendapatkan bagian jiwaku kembali, aku akan datang dan menyelamatkanmu. Dengan itu Wang Lin melambaikan tangannya dan Suli Guo terbang ke udara. Suli Guo hendak melarikan diri ketika pisau setengah bulan menangkapnya dan mereka menghilang. Teriakan Suli Guo datang dari kejauhan. Tuan, kamu jangan lupa untuk menyelamatkan saya. Mata Wang Lin menyala saat dia memegang pedang surgawi. Dia dan Suli Guo terhubung, jadi dia bisa merasakan di mana dia berada. Juga, roh pedang seharusnya tidak menyakiti Suli Guo karena itu memiliki niat lain. Dan Suli Guo adalah iblis, jadi dia tidak mudah dihancurkan. Saat ini dia sedang terburu-buru dan tidak punya waktu untuk berurusan dengan pisau saat ini. Dengan Suli Guo sebagai umpan, ia akan memiliki banyak waktu di masa depan untuk mendapatkannya. Setelah dia meletakkan pedang surgawi, dia melihat gunung berwarna pelangi di kejauhan dan akan terbang ke sana. Namun tepat pada saat ini, ekspresinya berubah dan dia berbalik untuk melihat gunung terdekat. Di sana dia melihat sosok merah. Sosok ini dipenuhi dengan kekosongan dan kesepian. Dia berdiri di sana seperti kupu-kupu merah yang ingin pergi bersama angin tetapi terpaksa tinggal. Kupu-kupu merah.